Diserempet, diludahi, dimaki. Oh, bukan hanya saya secara Masuk pribadi, diludahi, rata-rata Bang. ada yang ludahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kedatangan Bang Romi Valepi ya. Beliau sekretaris Wakil Ketua Umum ya, Bang ya. Iya, Ya, wakil ketua. Wakil Ketua Umum di ERPA, yaitu Emergency Relawan Patwal Aceh. Kita hari ini mendengar bagaimana sih kiprahnya ERPA ini, sehingga orang ini selalu kita melihat di jalan-jalan mengebut, mengawal ambulan yang lewat. Kita sapa. Ya. Assalamualaikum Bang Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gimana kabar hari ini, Bang? Alhamdulillah, mohon maaf juga Bang, karena ya baru kemarin Lebaran ya. Maaf dosa lahir batin. Ya. Ya, kondisi kita di sini lagi mendung Bang, tadi hujan. Jadi suasananya enak untuk dibuat tidur sebenarnya. Makanya kita agak delay sebentar ya. Iya, mohon maaf nih Bang, atas delaynya ini mohon maaf. Oke. Bang, apa tujuan membuat ERPA ini, Bang? Tujuannya sebenarnya nggak ada tujuan dari awal Bang. Sebenarnya ada beberapa orang teman-teman inisiatif membantu secara individual, membantu secara pribadi. Cuma biar lebih terarah, kita menyepakati buatlah bersama-sama yang namanya relawan ambulan. Relawan. Nah, jadi dengan nama yang kami ya dalam waktu proses seminggu keluarlah nama ERPA itu tadi, ya udah tanpa ada bantahan, komentar dan lain sebagainya, bungkus aja terus. Nah, awalnya itu kan di ujungnya itu kan ambulan. Jadi kami tidak membawa hanya sekedar ambulan, tapi kendaraan emergensi secara umum. Ya udah, hanya kita ubah jadi Aceh. Nah, jadi emergensi relawan Patwal Aceh, dan kita khususnya hanya ada di Aceh. ERPA ini cuma hanya ada di Aceh. Kita nggak buka atau di luar Aceh, nggak ada. Kita khusus di Aceh saja. Jadi dia cuma di Aceh, terus dia mengawal seluruh Aceh, Bang, atau gimana? Untuk sementara, kalau kita bilang di Aceh, itu kalau lintas timur dari Banda Aceh, kita bilang sampai ke Aceh Timur. Udah ada ERPA-nya. Terus setiap di lintas barat selatan itu ada di Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Selatan. Nah, kita memang belum membuka secara keseluruhan, tapi kita melihat potensi dan semendesak apa sih sampai ERPA itu harus kita buka di kabupaten kota lainnya. Berarti dia ada yang mengawal dia di daerahnya masing-masing, misalnya di PD dia ngawal di PD. Ya. Dan dia ke Banda Aceh juga ngawal ke Banda Aceh. Itu bersifat umum. Jadi di saat ambulan itu misalnya dari Lok Sumawe, dilepas dari teman-teman Lok Sumawe, nanti disambut teman-teman Biren. Jadi sistemnya estafet. Oh, jadi sistemnya estafet. Iya, estafet. Sampai di titik-titik tertentu mereka akan melepas. Oh, jadi dia begitu ERPA-nya misalnya Aceh Timur membawa ke Banda Aceh, jadi dia nanti rocker di estafetnya ke Aceh Utara, begitu Bang? Aceh Utara dulu, nanti ke Lok Sumawe, nanti dari Lok Sumawe Aceh Utara, ya kan gabung sejalan gitu. Terus nanti ujung-ujungnya nanti ke Biren nanti PD Jaya, PD baru nanti dari PD dilepas kami sambut Aceh Besar sama Banda Aceh. Bagaimana Abang merekrut relawan ERPA ini bisa menggabung ke ERPA ini, Bang? Apa ideologinya? Apa yang membuat orang ini, oh ya saya ada jiwa ERPA nih di dalam batin sendiri? Gimana tuh, Bang? Sebenarnya awalnya kita tidak merekrut orang, kita cuma hanya berdiri pertama itu di Banda Aceh. Nah, dengan ya kita kan sekarang udah canggih, kita coba main di media sosial dan lain sebagainya. Kita hanya mencoba waktu itu menaruh kegiatan kita itu, foto-foto kegiatan kita itu di Story-nya Instagram pribadi masing-masing dan WA. Jadi waktu itu teman-teman juga bilang, ini kan kita setiap melakukan pengawalan, escorting ambulan,
laporan kita buat, tapi kita mau taruh di mana laporan ini supaya tersimpan. Ya udah, kita buat Instagram. Waktu itu kami buat Instagram. Jadi semua laporan kegiatan pengawalan kami masukkan ke Instagram. Nah, dari situlah teman-teman melihat. Jadi teman-teman di ERPA ini berbeda-beda background. Ada yang nanti dari teman-teman bikers, ada relawan komunikasi, terus nanti ada yang dari sipil juga. Nah, jadi kita semua istilahnya menampung kegiatan yang bukan kita menawarkan, tapi kita memberi pemahaman bahwasanya ERPA ini kegiatannya seperti ini dengan resiko yang besar, tapi tidak ada keuntungan secara material. Iya, iya. Akan tetapi kalau keuntungan secara yang lain nikmati sendiri. Oke. Jadi Bang, ERPA ini terbentuk tahun berapa nih Bang? Kita terbentuk di Februari 2019, Bang. Februari 2019, berarti baru setahun. Ya. 2 tahun ya? 2 tahun, Bang. 2 tahun, 2 tahun. Ya. Apa tadi Bang IG-nya ERPA? ERPA_Aceh. ERPA_Aceh. Acehnya itu ATJH. Oh, tulisan Aceh lama ya? Iya, Aceh tulisan Aceh lama. Aceh lama. Ya. Dari apa pengalaman Abang paling menarik yang bisa diceritakan waktu mengawal ambulan nih, Bang? Kalau saya secara pribadi, hal yang menarik saya itu di saat saya di lapangan, saya lagi mengawal, tiba-tiba pasiennya itu keadaan drop, jadi harus dilakukan yang namanya tindakan RGP. Nah, perawat melakukan tindakan RGP dibantu oleh driver ambulan tersebut, karena kebetulan driver ambulan tersebut dengan titelnya nurse, ada perawat juga gitu. Nah, jadi kan nggak ada yang bawa ambulan. Jadi saya bilang, ya udah Bang, biar saya bawa ambulan. Itu keadaannya bulan puasa sore. Sore puasa. Itu dari mana, Bang? Berarti kan ambulannya dari Luxmawe. Dari Luxmawe. Jadi udah saya jemput di pos titik temu. Nah, dari situlah saya tinggalkan motor saya di situ. Saya naik di mobil, saya bawa ambulan. Dengan, ya kalau boleh kita bilang, sore di bulan puasa, macetnya mungkin Abang bisa bayangkan bagaimana situasi macet. Dari takjil ya? Orang tarik takjil, ada yang mau untuk pergi buka puasa bareng. Nah, disitulah kita terbentur. Nah, hal yang menggreget bagi saya di situ. Ya walaupun kita berusaha kan, tapi kalau kita bilang hasilnya kan kembali ke yang maha kuasa. Ya, betul. Ya, terus kalau misalnya, kalau boleh kita bilang menjadi hal yang lucu-lucuan, akan tetapi nanti kita Bang, menjadikan ini sebagai pelajaran untuk kita semua lebih berhati-hati. Nah, ujung-ujungnya kita hal yang misalnya crash di jalan ngawal ambulan, jatuh. Nah, itu kita memang jadi nanti ya, kalau bareng-bareng kita ketawa, nggak kita tolong sesama teman-teman, ketawa dulu, baru kita tolong. Nah, selanjutnya menjadi bahan evaluasi. Nah, lain kali bawa kendaraan seperti ini. Nah, ada nggak sih Bang yang pengalaman Abang atau kawan-kawan yang lain bahwa di jalan itu yang ada yang bandel yang tidak mau minggir misalnya waktu orang Abang awal atau ngeyel? Oh, ada gitu? Bang. Ada. Itu kan kalau kita bilang di jalan itu kalau bilang resiko bagi kami itu dimaki. Ada yang ya kalimat-kalimat mutiara dan kalimat-kalimat kebun binatang juga keluar kepada kami. Diserempet, diludahi, dimaki. Oh, bukan hanya saya secara pribadi. Diludahi, Bang? Ada yang ludahi. Padahal di belakang Abang itu ada ambulan. Ya. Dan orang betul. Abang memakai seragam yang sama, misalnya ERPA itu. Ya. Oh, segitunya juga ya mengawal. Ada. Jadi orang ERPA ini harus safety dan harus tahan emosi juga, Bang ya? Ya, kita memang kalau safety kita utamakan, Bang. Itu menjadi hal utama. Teman-teman kendaraan siap, waktu siap, minyak siap, semua siap, tapi tidak safety. Itu tidak kita izinkan turun ke lapangan. Karena kenapa kita mengutamakan keselamatan diri sendiri. Kalau diri sendiri belum selamat, jangan coba-coba untuk tolong orang lain. Apalagi dengan kondisi teman-teman di ERPA itu banyak yang masih muda. Masa depan itu boleh kita bilang masih panjang. Makanya kita bilang harus baju dengan panjang kalau belum ada jaket. Nah, di saat udah punya jaket, pakai jaket, helm, sarung tangan, wajib pakai sepatu. Dan karena selama COVID-19 semua wajib menggunakan masker.
Nah, jadi itu yang kita terapkan dan kita jalankan selalu sampai saat ini. Di sana ada yang ketahuan tidak safety, nah tindakan tersebut akan kami tindakan sanksi dari kepengurusan. Ah, balik lagi Bang kepada yang bagaimana sih orang Abang menanggapi ya, motor atau mobil yang tidak mau ngalah atau yang tadi Abang bilang bahwa ada yang maki, ada yang meludahi. Itu bagaimana sih orang Abang menyikapi? Kami tidak merespon di tempat, kita cuma hanya mencoba ya di saat jalan tersebut sudah dapat kami lewati, mobil atau kendaraan tersebut sudah bisa kami selip, kami tetap mengajukan jempol. Kami tetap mengajukan jempol sebagai ungkapan terima kasih, bukan atas perbuatan yang dilakukan terhadap kami, tapi sudah memberikan jalan kepada ambulan. Nah, kalau misalnya ada pengendara yang tidak senang, pengendara yang tidak menyukai kegiatan kami, atau ada bersinggung segala macam, boleh kita bilang gini aja Bang, ikuti aja kami dari belakang, nanti kita jumpa di tujuan. Misal kami tujuannya ke rumah sakit, tunggu kami di rumah sakit. Kita jumpa di sana. Apa ada hal yang kendala? Atau ada hal apa yang menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi pengendara lain? Itu menjadi bahan evaluasi, bahan renungan bagi kami juga. Mungkin gini Bang, ada yang kita salah tapi kita tidak tahu. Ya, saya tidak mau menyalahkan orang lain ya. Ya, betul. Saya tidak mau menyalahkan orang lain. Lebih baik kami menyalahkan diri kami sendiri. Apa sih yang salah bagi kami? Setelah kami evaluasi, setelah kami cross check, setelah kami flashback ke belakang, tidak ada yang salah. Oh, mungkin dia kurang ngopi. Kami beranggapan seperti itu aja. Iya, benar. Ya. Ngopi, makanya belum cair kepalanya. Iya, mungkin kita bilang kayak gini, Bang. Mungkin dia boleh kita bilang mungkin bahasa umum ya dari netizen lain berkata, mungkin dia belum pernah merasakan naik ambulan. Dia belum pernah merasakan keluarganya ada di ambulan atau dianya di ambulan. Bagaimana? Kan seperti itu, Bang. Dengan mungkin ya udah pasiennya dengan sesak berat atau mungkin segala macam dan lain sebagainya ya. Ya kita bilang cuma gini aja lah. Kita punya masanya masing-masing. Ya tunggu waktunya aja. Bagaimana cara orang Abang atau organisasi ERPA ini untuk memberi pengetahuan keikhlasan bagi anggota-anggota Bang? Apakah keikhlasan itu timbul dengan sendirinya atau Abang ada edukasi sendiri? Kalau saya bilang Bang, awalnya memang kita dari pertama kita memang udah ikhlas itu memang dari penggerak pertama itu memang ikhlas itu yang kita kedepankan. Nah, setelah anggota bertambah, kita tidak merekrut Bang ya. Kita tidak pernah open rekrutmen, tapi mereka datang sendiri untuk meminta gabung. Dari situlah kami menyampaikan bahwasanya, bro, ini ERPA, duit tidak ada. Nah, jadi jangan beranggapan nanti kita terima duit. Kita nggak ada terima duit. Dan kami tidak menerima, Bang. Itu yang harus kita garis bawahi sama. Kami tidak menerima ungkapan terima kasih dalam bentuk apapun dari pasien ataupun keluarga jenazah. Nah, misalnya mau ngasih, oh ini uang kopi, ini uang minyak gitu. Kami tidak terima. Dan kami sudah mengharamkan di antara teman-teman untuk menerima tersebut. Apalagi ketahuan meminta, itu sanksinya berat. Karena bahasa itu kesepakatan kami Bang. Mungkin ada orang yang mengatakan, kok sok jual mahal teman-teman ERPA. Orang mau memberi, keluarga mau memberi. Kami tahu di posisi keluarga yang sedang musibah, yang sedang sakit atau sedang berduka. Nah, kenapa? Mereka juga butuh biaya. Nggak mungkin kami istilahnya kalau bahasa kasarnya itu mengambil untung dari musibah orang lain, duka orang lain. Jadi kami ikhlas. Dan itu menjadi bahan evaluasi bagi kami juga. Kalaupun kami menerima uang, ujung-ujungnya nanti di saat orang lain yang kami kawal tidak dikasih uang, kami nggak ikhlas. Lebih baik nggak usah kami terima sama sekali. Nah, jadi untuk teman-teman di ERPA juga sudah kami sampaikan. Di ERPA itu kita sistemnya saling bantu-membantu. Mungkin saya nggak bisa ngawal nih Bang. Ada ambulan saya nggak bisa ngawal. Tapi ada teman yang bisa, tapi dia nggak ada duit untuk isi minyak. Saya bilang ini ada duit, isi minyak. Dari kami, bantu di kami juga. Oke. Jadi saling subsidi ini Bang. Misalnya orang satu anggota tidak ada minyak, tapi dia berkeinginan untuk ngawal, jadi subsidi dari teman-teman yang lain. Iya, kita bantu. Mungkin teman yang lain ada yang nggak bisa ngawal, tapi ada duit.
Dia kasih duit aja untuk temannya, untuk sininya. Jadi bisa kita bilang bahwa ini ladang amal bagi peserta atau anggota ERPA lah Bang ya. Kalau amal sih Bang, kita tujuannya ikhlas ya kan. Ya, betul. Cuma itu kembali ke Maha Kuasa. Ya betul. Kita kembalikan ke sana, yang penting kita lakukan. Makanya saya bilang tadi Bang, yang bagus saja kita lakukan. Ada yang jelek juga terhadap kita. Oh, apalagi perbuatan itu jelek yang kita lakukan Bang. Ya betul. ERPA ini terbentuk mungkin ada landasan tersendiri bagi kawan-kawan yang pertama membentuknya, bahwa mengawal kelancaran arus lalu lintas terhadap mobil yang dikawalnya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya bahwa operasionalnya juga dari kantong sendiri, ya. Sampai kapan ini akan berlanjut terus, Bang? Sampai kalau kita bilang ya regenerasi itu masih ada, dan orang-orang yang sudah di ERPA, dia tidak mungkin gini Bang. Mungkin kalau bilang suatu saat saya tidak akan turun ke lapangan. Tapi saya akan menjadi donatur di ERPA. Oh, oke. Ya, jadi ya selama kita masih sanggup silakan. Karena gini Bang, dasarnya gini kita sampaikan, kita punya hobi main di jalan. Ya kalau nggak lagi jalan, ya kopdar duduk-duduk tiap hari duduk ngopi. Jadi apa sih kegiatan positif yang selama ini kita lakukan? Nah, jadi dengan cara salah satu kegiatan positif yang seperti Abang sampaikan tadi, ladang amal. Ya mudah-mudahan ini menjadi amal juga bagi kami. Kan seperti itu Bang. Nah, inilah yang kami lakukan salah satunya. Banyak cara untuk saling membantu. Ya kita dengan cara coba karena sama-sama suka di jalan, daripada ngebut-ngebutan balap liar, nah coba adrenalin di lampu merah itu bagaimana cara menerobos. Tapi Bang, kalau ada yang mau sumbang kepada ERPA ini, bukan dari keluarga pasien dan bukan dari yang membutuhkan jasa Abang, tapi orang luar, misalnya kayak saya atau kawan-kawan yang lain yang tidak ada berkesinambungan dengan yang Abang bantu, itu bisa Bang nggak sih Bang? Kami menerima. Tujuannya itu yang pertama memang tidak ada, kami kan ada di ADRT juga sudah kami tulis, ada sumber anggaran. Sumber anggaran itu memang dari iuran keanggotaan, semua kita bayar iuran. Ya kan? Terus ada yang dari pihak luar yang tidak terikat dan tidak ada kepentingan politis. Jadi kalau memang tujuan membantu ya silakan. Oh, mungkin ada yang membantu, kami bukan tanya sih Bang, tapi kita menghindari konflik juga sedikit ini. Ya, betul. Kalau memang mau bantunya lebih, saya bilang, jangan kasih duit, saya bilang, kasih barang. Mungkin ada yang donatur ingin bilang, oh ini teman-teman ERPA mungkin jaketnya sudah warnanya dari warna merah berubah jadi warna pink karena udah ini kusam. Kan gitu. Ya. Udah kusam. Ya jadi ya udah, anggota berapa keseluruhan? 100. Ya udah, beli jaket, ini duit, beli jaket baru. Boleh kita terima seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau membantu. Tapi itu maksud kita bilang, kalau kita bilang nggak ada, terlalu munafik. Kalau kita bilang ada, nampaknya seperti tak ada. Tapi harus memang kita katakan ada yang membantu ERPA. Secara tidak langsung ada. Ada kemarin waktu awal COVID membantu memberikan APD walaupun tak banyak. Ini teman-teman ERPA ini ada APD. Di sana teman-teman ngawal ambulan COVID. Atau ada ikut bantu pemulangan jenazah COVID-19. Gunakan APD. Keselamatan dan kesehatan teman-teman ERPA sama-sama kami jaga. Jadi ini bergerak daripada bisa kita bilang dari batinnya bergabung ke ERPA adalah jiwa sosialnya tinggi, dan tadi yang kita dengar dari Bang Romi adalah tidak ada perekrutmen di ERPA ini, yang ada orang lain atau relawan yang mengikut sendiri ke ERPA. Jadi Bang, mungkin terakhir apa sih pesan Abang baik pengguna jalan di jalan raya atau bagi yang mau bergabung ke ERPA? Nah, kalau itu yang Abang tanyakan, boleh saya bilang seperti ini, Bang. Selama kita masih hidup, jangan jadikan diri kita ini menjadi hal yang contoh negatif bagi orang lain. Setidaknya adalah yang kita jual contoh positif terhadap orang lain. Jangan orang mengenal kita itu
orang mengenal kita itu dengan sisi negatif, tidak pernah mengenal kita dari sisi positif. Mulai tidak ada kata terlambat, tidak ada waktu kata telat. Selama itu kita punya niat melakukan kegiatan, melakukan perbuatan yang baik, lakukanlah. Dengan cara main terstruktur dan harus berilmu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu tidak hanya semena-mena kita lakukan, tapi tetap harus berilmu. Berilmu di sini ada panduannya. Nah, untuk yang ingin gabung ke ERPA silakan. Tapi ingat, kami di ERPA yang kami utamakan itu adalah keluarga. Mak, bapak, mama lagi ngapain? Masak di dapur, bantu mak. Kita laki-laki jangan gengsi. Bantu beli beras, bantu beli minyak. Jangan gengsi. Selama mak kita ada, kita bantu mak. Mak butuh tulang kita, mak butuh tenaga kita bantu mak. Oh, ayah lagi sakit. Atau ayah lagi kerja di rumah. Pasang keramik, buat kamar mandi, bantu ayah. Bantu dulu. Saya bilang keluarga dulu utama. Nah, yang kedua, di saat teman-teman dalam dunia pendidikan, oh kuliah, silakan kuliah. Oh, itu di ERPA kami tengok ada yang kecil-kecil. Itu anak sekolah atau bukan sih? Ya, ada beberapa orang anak sekolah kami terima. Tujuannya apa? Supaya mereka kami arahkan, mereka kami jaga terhindar dari balap liar dan geng motor. Jadi mereka yang punya niat tadi masih muda, punya niat bagus, kami selamatkan, kami amankan. Dengan cara main ada ketentuan di kepengurusan yang kami buat khusus untuk terhadap anak sekolah. Nah, yang kerja terus. Jangan tinggalkan pekerjaan demi ngawal ambulan. Nah, jangan gara-gara ngawal ambulan, keluarga nggak terurusi. Jangan gara-gara ngawal ambulan, kuliah, sekolah hancur. Jangan gara-gara ngawal ambulan, pekerjaan nggak resign atau dipecat dan lain sebagainya. Nah, itu di ERPA kita utamakan, Mbak. Makanya di ERPA itu yang kita utamakan dulu. Setelah itu sudah selesai, baru kita berkegiatan di pengawalan ambulan. Nah, semua terstruktur kita buat. Kami juga sudah mengatakan ke driver, Mbak, ini kegiatan relawan. Rata-rata driver memahami kondisi tersebut. Mereka mengisi kegiatan mereka itu dengan cara seperti ini. Nah, kita semua seperti itu sudah kita sampaikan. Alhamdulillah, rata-rata driver yang ada yang kami kenal, dan kami masukkan ke dalam grup, semuanya grup WhatsApp. Jadi, alhamdulillah, ya boleh kita bilang sekarang udah terjalan dengan baik selama 2 tahun lebih, Bang. Mudah-mudahan bisa makin lanjut. Nah, untuk yang di luar, untuk pengguna jalan, saya cuma bilang seperti ini, banyak di jalan itu yang menggunakannya. Ada banyak hak orang di jalan. Jadi di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada kendaraan prioritas diutamakan di jalan. Yang pertama itu adalah pemadam kebakaran. Pada pengguna jalan itu harus diketahui. Yang kedua adalah mobil ambulan. Yang ketiga, mobil derek yang sedang membantu mengevakuasi kendaraan. Keempat, presiden. Kelima, tamu negara. Nah, keenam, mobil jenazah. Ketujuh, baru iring-iringan yang diizinkan oleh kepolisian. Ada beberapa hal selanjutnya, tapi itu yang harus kita ketahui dasar dulu. Nomor 1, nomor 2 itu adalah mobil damkar dan mobil ambulan. Mereka prioritas di jalan. Ada mobil kebakaran juga seperti itu, Bang. Banyak kejadian kita tengok damkar telat sampai, damkar pas sampai di lokasi yang terbakar sudah habis. Karena kan masyarakat di sekitar mungkin tidak tahu kondisi di jalan itu bagaimana. Macet kah, banyak pengendara yang bandel, tidak mau kasih jalan, parkir sembarangan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kita mencoba pelajari. Yang kita lakukan ini ya mungkin tidak mengganggu, tapi dalam keadaan tertentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mohon untuk bisa saling berbagi, mohon diharap saling mengerti terhadap kita sesama pengguna jalan di jalan raya. Oke, sangat menarik ya saya ngobrol-ngobrol sama Bang Romi ya dari. Siap, Bang. Mungkin nanti kita Bang Romi ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh? Ya. Okay.
Bagi yang mau gabung silakan. Tadi ada yang beberapa poin-poin yang disampaikan sama Bang Romi bahwa keluarga sangat sangat diprioritaskan, baru nanti memprioritaskan ERPA. Ya. Ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.